Selamat datang di seri pasang turbo episode 5. Setelah kemarin di episode 1 itu kita ada trouble karena drat headboardnya ada yang slack. Akhirnya kita harus turunin semua engine-nya dan mundur beberapa minggu. Tapi sambil nunggu engine selesai, aku bisa ngebahas tentang gearbox, bisa ngebahas tentang head VTEC dan non VTEC. Dan yang terpenting adalah cara menghitung compression ratio. So, saya Rozi, video hari ini kita akhirnya bisa assembly engine DN16 ini walaupun bottom end-nya stok pakai piston P2P, tapi nggak lupa juga kita akan pasang block guard, kemudian akan pasang juga yang namanya ARP head start, dan yang terpenting adalah head gasket MLS dari Cometic. Jadi video kali ini nggak akan berat-berat materinya, soalnya cuman assembly engine seperti biasa. Selagi masih belum tersembly short blocknya dengan head cylindernya, nah sekalian juga kita buka oil pan untuk pasang fitting oil drain turbo dengan metode drill and tap. Detailnya seperti apa sudah aku pernah bahas di video cara mudah pasang turbo pada playlist Staff VGT. Nah selagi kita bongkar, nggak ketinggalan juga kita ganti seal crankshaft depan dan belakang dengan yang baru, kemudian kita pasang kembali oil pan-nya menggunakan gasket baru juga, ditambah dengan sedikit gasket maker. Seperti biasa aku selalu menggunakan Permatex Ultra Black untuk berhubungan dengan oli-oli seperti ini. Setelah oil pan terakit, kita bisa lanjut untuk pasang yang namanya block guard. Dikarenakan D16 ini merupakan salah satu engine open deck, maka dari itu untuk pengaplikasian force induction disarankan menggunakan yang namanya block guard. Block guard merupakan CNC machine aluminum brace yang didesain khusus supaya masuk pada open deck engine seperti D16 ini, yang berfungsi untuk mencegah flexingnya cylinder sleeve ketika high RPM, chemical induction, atau high boost application. Ya, walaupun ini boost yang nggak fantastis, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Untuk pemasangnya sendiri hanya dipukul-pukul seperti ini menggunakan palu karet, tidak sulit sama sekali. Namun hati-hati karena block guard ini benar-benar snug fit, benar-benar fit banget, atau kata bahasa Sundanya sih sereg. Ini masukinnya harus benar-benar rata, jangan sampai kalian masukinnya nggak rata, nanti bakal jadi ada yang namanya bending atau bahkan bisa sampai pecah. Selanjutnya kita pasang yang namanya ARP head stud. ARP head stud merupakan aftermarket stud atau yang biasa disebut kalau di sini sih namanya baut tanam ya. Walaupun terdengarnya sepele, namun head stud ini merupakan part yang penting dalam force induction ataupun high compression engine guna mencegah head cylindernya itu ngangkat. Pada baut biasa ada kelemahan yang dinamakan twisting effect atau ketika kita ngencengin baut head yang dapat mengakibatkan horizontal force sehingga kurang akuratnya torsi baut, atau ke bahasa sederhananya bautnya itu nge-twist atau melintir. Nah, maka dari itu beberapa engine suka ditambahin sekian derajat setelah mencapai torsi baut tertentu. Sedangkan pada head stud, baut dimasukkan terlebih dahulu pada blok dan clamping force dilakukan oleh mur, sehingga twisting effect hanya terjadi pada murnya saja yang menghasilkan torsi lebih konsisten. Selain itu, head stud ARP memiliki kualitas yang teruji pada high performance engine karena dia menggunakan materialnya bukan material yang biasa, dia sudah pakai ultra high strength chrome moly kalau nggak salah. Pokoknya ada detailnya di website ARP. Untuk pemasangannya tertulis jelas pada manual yang diberikan, yaitu pastikan semua lubang baut berada dalam kondisi sehat, tidak ada yang rusak, dan untuk memastikannya kalian bisa masukkan tape dengan spesifikasi yang sesuai. Setelah itu pastikan juga bersih dari oli dan kotoran. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri di sini banyak kotoran yang tertinggal di dalam, terutama pada lubang yang baru di repair. Ini banyak sekali gram-gram besinya. Untuk proses cleaningnya aku semprot setiap lubang pakai park cleaner atau brake cleaner beberapa kali sampai dipastikan tidak ada kotoran dan cairan itu sendiri yang tertinggal. Selain itu bisa juga kalian semprot pakai air duster kalau kalian punya kompresor, tapi karena aku nggak punya kompresor jadi kita tiup aja pakai alat pentransfer uang cair ini. Selanjutnya tinggal kita masukin head stutnya. Nah, bagian yang ada lubangnya ini berada di atas, atau yang dratnya lebih panjang itu berada di bawah nempel di blok. Jangan lupa kita kasih ARP fastener lubricant yang sudah include, secukupnya saja. Ini gunanya untuk mengurangi friction sehingga didapatkan hasil clamping force atau torsi yang sesuai. Setelah itu kita masukin head stutnya menggunakan tangan karena drat head stud pada blok ini tidak boleh dikasih torsi. Nah, kalau licin kalian bisa pakai kunci L, namun harus diingat jangan sampai kalian kasih torsi ya. Ini cukup hand tight saja. Setelah head stud ARP terpasang semua pada blok, kita bisa geser ke tahap selanjutnya, yaitu pasang head gasket MLS dari Cometic ini. Kalau dibandingkan side by side dengan head gasketnya MLS punya Vario, terlihat Cometic ini punya spesifikasi yang lebih tebal dan kualitasnya yang jauh lebih baik.
Nah, untuk instalasinya sudah tercantum pada bagian belakang dusnya. Biasanya kalau pakai head gasketnya Clingrit atau yang model zaman dulu pakai asbes gitu, aku lebih suka pakai namanya Cooper Spray dari Permatex ini. Namun sesuai dengan instruksi manualnya, untuk penggunaan pertama disarankan dry installation karena sudah ada lapisan Viton hitam pada head gasket MLS Cometic ini. Pro tip, sebelum kalian pegang head gasket yang baru, pastikan kalian sudah ganti sarung tangan atau sudah cuci tangan kalian supaya bersih dari fastener lubrikan. Dan jangan lupa juga kalian harus membersihkan sisa-sisa fastener lubrikan yang ada di engine block. Karena kalau nggak dibersihin ini bakal menjadi masalah. Pastikan juga permukaan blok, silinder head, dan head gasket itu sudah dalam kondisi kering tanpa oli dan kotoran. Untuk bersihinnya aku saranin kalian pakai black cleaner non chlorinate atau bisa juga pakai isopropyl alcohol seperti kita mau preparing welding. Nah, karena sudah ada head startnya, ini masukin head gasketnya itu agak susah-susah gimana gitu. Namun kalian harus tetap lemah lembut, jangan sampai head gasket ini bengkok ya. Dan pastikan orientasinya benar karena ini ada tulisan up, berarti dia menghadap ke arah atas. Setelah itu kita bisa masukin dowel pinnya dan pasang cylinder headnya untuk lanjut ke pemasangan ring beserta mur atau bolt ARP. Pro tip, pastikan juga semua ring dan mur ARP-nya bebas dari kotoran dan oli. Ini kita bersihin juga pakai part cleaner, kita semprot kemudian kita keringkan. Dan gak lupa juga untuk permukaan ring pada head silindernya ini harus kita bersihkan juga. Jangan ada sisa-sisa kotoran bekas yang sebelum-sebelumnya karena itu dapat mempengaruhi tingkat keakurasian clamping force. Sama seperti drat pada engine block. Untuk mur dan drat yang di atas ini harus menggunakan fastener lubrikan juga karena friction yang paling tinggi itu ada di washer ring ini. Secara dia yang dijepit oleh mur antara head cylinder dan engine block, pokoknya yang terjepit. Dan karena space-nya kecil, kalian bisa masukin ring ini menggunakan bantuan obeng kecil. Setelah itu oleskan juga fastener lubrikan pada drat bagian atas ini, baru kita pasang murnya dan kencangkan hand tight sampai semua murnya terpasang. Untuk torquing spec-nya kita mengikuti yang ada di manual ARP-nya, yaitu dibagi 3 step, 15 foot-pound, 30 foot-pounds, dan 60 foot-pound atau sekitar 8,2 kilo. Nah, kalau pakai yang OM-nya hanya 2 step, 22 foot-pound dan 53 foot-pound atau 3 kilo dan 7 kilo. Sedangkan untuk sequence-nya tetap mengikuti yang OM manual workshop-nya. Untuk step yang pertama yaitu 15 foot-pound atau sekitar 2 kilo, kita pakai kunci momen Brito AVT 600. Step pertama ini masih cincai lah, kita mulai dari tengah keluar sendiri juga bisa kalau yang ini mah. Nah, untuk step kedua yaitu 30 foot-pound atau sekitar 4,1 kilo, kita masih pakai AVT 600 juga. Nah, karena engine stand-nya masih ada SR20 DET, torquing head start di bawah seperti ini, engine-nya udah mau mulai ikut-ikut muter. Jadi agak sedikit kesulitan kalau ini sendiri. Jadi aku saranin kalau misalkan udah mulai step kedua ini harus cari teman. Karena di step 3 kita pasti perlu bantuan teman. Nah, untuk step ketiga, torque spec-nya adalah 60 foot-pound atau sekitar 8,2 kilo. Maka dari itu kita akan pakai Brito AVT 1200 karena AVT 600 itu hanya sampai 50 foot-pound atau sekitar 6,9 kilo. Nah, jujur pada step ini deg-degan banget karena ada satu drat yang baru di repair kemarin itu akan diuji di sini antara kuat atau enggaknya nih. Karena torsinya lumayan besar, sampai engine-nya pun harus dipegang berdua seperti ini. Memang enaknya sih kalau kayak gini harusnya pakai engine stand. Tapi karena nggak ada ya itu untuk nge-gym aja. Nah, ini bagian baut diasrek nih, di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang bloknya. Nah, jangan pegang nih. Baut terakhir 10. Alhamdulillah semuanya lulus di 60 foot-pound. Alhamdulillah head cylinder dengan cylinder blocknya sekarang sudah nempel dan sudah seperti mesin kan sekarang. Jangan lupa juga ini penting banget nih, sebelum kalian store torque range, pastikan kalian parkir di posisi 0 ya supaya kalibrasinya tidak berubah. Nah, selanjutnya karena sudah semua, sebelum kita pasang intake, kita lebih baik pasang oil fill turbo. Jangan lupa juga crankcase ventilation, thermostat housing, dan yang terpenting adalah oil pressure sensor yang bakal kita konekin ke ECU. Jangan lupa karena gasketnya hanya ada yang seperti ini yang kurang bagus, kita kasih extra gasket maker menggunakan Permatex seperti biasa. Serta nggak ketinggalan juga kita pasang fitur terbaru dari mesin ini yaitu solenoid VTEC-nya. Setelah itu bagian intake side selesai nih, kita bisa geser ke timing belt system. Nah, kita pasang seal cam baru dan adjustable cam gear atau timing gear baru ini dari AM. Jangan khawatir, dalam paket pembelian sudah termasuk SPI atau kalau kata orang bulenya itu wardrobe key. Sekalian juga kita ganti timing belt tensionernya dan ganti juga timing belt barunya dengan part number P2E 104 mata. Karena kalau misalkan pakai yang sebelumnya yaitu PM3 untuk
Civic Nova itu matanya 106, jadi logor seperti ini. Dan gak penasaran, sekalian aku pasang aja Turbo GT X2860R Gen 2 dua ball bearing ini yang sudah nempel dengan custom stainless steel exhaust manifold top mount turbo buatan TKC, dilengkapi dengan external wastegate Comgate 40 dari Turbo Smart. Buset, panjang amat ya. Nah, sekarang udah kelihatan seperti mesinnya, sudah ready dan tinggal dicat untuk cover camnya. Namun karena selagi turun engine bay-nya, semua kita telanjangin sampai gudang ini penuh banget dengan barang-barang seperti ini. Jadi sekalian aja engine bay-nya kita repaint. Untuk update follow Instagram MojiBD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Karena video selanjutnya kita bakal repaint engine bay ini. Nah, kalian punya ide nggak repaintnya mendingan pakai cat semprot pakai kompresor seperti biasa atau kita cobain cat kaleng dari Samurai? Tulis saran kalian, lebih baik pakai kompresor atau pakai cat kaleng Samurai di kolom komentar di bawah. Oh, geser. Oh, geser tolong. Aku juga. Terus. Oke dah.